يا ربي أنا بين إيديك جد عليا قلبي ناديك راجع نتمن لك يا رحمن طب عليا بيرجع لي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Yang mana adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu untuk meyakini bahwasanya pergaulan bebas dan zina itu merupakan larangan agama. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk menganalisis Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat kedua serta hadis tentang larangan-larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian tujuan yang keempat yaitu membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surah Al-Isra ayat ke-32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis-hadis terkait. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang kelima yaitu supaya peserta didik mampu menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surah Al-Isra surat 17 ayat ke-32 dan Quran Surah An-Nur ayat kedua serta hadis-hadis terkait. Kemudian yang terakhir tujuan pada pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menyajikan paparan mengenai bahaya-bahaya larangan pergaulan dan juga zina. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita mulai pembahasan kita tentang pergaulan bebas ini dengan membaca dan memahami serta merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Isra ayat ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Walan taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun kandungan daripada Quran Surah Al-Isra ayat 32 ini yaitu yang pertama, bahwasanya larangan mendekati zina itulah perintah Allah. Kemudian kandungan yang kedua yaitu bahwasanya zina merupakan perbuatan yang keji atau yang kotor dan suatu jalan yang buruk. Dan kandungan yang ketiga yaitu perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kandungannya surah Al-Isra ayat 32 yaitu bahwasanya zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena itu harap bagi kita semua untuk merenungi supaya kita dapat terhindar dari perbuatan zina, lebih-lebih hal-hal yang mendekati kepadanya. Di sini ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati zina? Di antaranya yang pertama, dari Quran Surah Al-Isra yang telah kita baca tadi, bahwasanya Allah menjelaskan tentang kekejian daripada perbuatan zina. Karena kata fahisyah maknanya adalah perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan diakui kekejiannya oleh setiap orang yang berakal. Bahkan oleh sebagian binatang pun menganggap perbuatan zina adalah perbuatan yang keji. Selanjutnya yang kedua yaitu bahwasanya Allah Subhanahu juga memberitahukan bahwa zina adalah seburuk-buruk jalan karena merupakan jalan kebinasaan, kehancuran dan kehinaan di dunia, siksaan dan azab di akhirat. Itulah yang menjadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan zina, yang mana semua itu demi kebaikan manusia itu sendiri. Selanjutnya, marilah kita merenungi dan membaca bersama
Quran surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Sadaqallahul azim. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan pada keduanya mencegahmu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Demikianlah firman Allah Quran surah An-Nur ayat 2 yang harus kita renungi supaya kita dapat terhindar dari perbuatan zina. Adapun isi kandungan daripada Quran surah An-Nur ayat 2 yaitu yang pertama, bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera atau mencabuk pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketiga yaitu bahwasanya pelaksanaan hukuman tersebut haruslah disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Selanjutnya mengenai pembagian zina. Di sini zina dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah secara sah. Maksudnya di sini adalah orang yang dilakukan zina yang dilakukan oleh suami istri, duda atau janda. Atau dengan kata lain, orang tersebut melakukan selingkuh. Adapun hukuman zina kategori ini yaitu dengan cara dirajam atau dilempari batu hingga pelakunya meninggal. Kemudian zina kategori yang kedua yaitu zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau dengan kata lain masih pacaran kemudian terjerumus dalam perbuatan zina, maka hukumannya bagi zina ghairu muhson adalah dengan cara dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang bisa mengarah kepada perbuatan zina. Di antaranya yaitu yang pertama adalah memandang wanita yang bukan mahramnya. Hal ini juga dapat mengarah atau membawa seseorang kepada perbuatan zina, sehingga memandang wanita yang bukan mahramnya itu harus dijaga, jangan sampai kita akan menjadi fitnah dan timbul syahwat di sini. Kemudian yang kedua adalah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hal ini juga termasuk hal yang bisa mengarahkan seorang kepada perbuatan zina, sehingga harus kita jauhi. Kemudian yang ketiga, berdua-duaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya atau disebut dengan khalwat, atau juga campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini harus dijaga, kemudian harus saling menjaga, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa mengarah kepada perbuatan zina. Selanjutnya adalah membuka aurat. Nah, membuka aurat ini juga termasuk bisa mengarahkan seseorang atau membuka peluang seorang untuk melakukan perbuatan zina. Sehingga dalam Islam kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tentang cara seseorang memakai pakaian yang baik dan benar, yang sesuai dengan syariat Islam, di mana laki-laki menutup auratnya dari pusat,
sampai lututnya, kemudian wanita menutup auratnya seluruh tubuhnya kecuali bagian wajah dan juga telapak tangannya. Baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu tentang dampak negatif apabila seseorang itu melakukan perbuatan zina. Apa yang akan didapatkan apabila seorang melakukan perbuatan zina? Yang pertama adalah akan hilangnya wibawa atau kesucian diri apabila seseorang itu melakukan perbuatan zina. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan kefakiran materi ataupun non-materi. Karena orang yang sudah terjerumus kepada zina, maka akan timbul rasa keinginan terus untuk melakukan sesuatu seperti perbuatan zina tersebut. Sehingga hal ini dapat merugikan orang tersebut, baik itu dalam hal materinya, lebih-lebih nanti dalam hal kesehatannya. Nah, dampak yang ketiga yaitu terserang penyakit yang mematikan. Seperti kita ketahui, ada penyakit yaitu HIV/AIDS yang sampai saat ini bahkan tidak ada obatnya. Nah, inilah dampak-dampak negatif yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan zina. Selanjutnya yaitu mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, tentunya kita semua tidak menginginkan mendapatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya, karena kita tidak akan selamat dunia hingga di akhirat kelak. Selanjutnya, dampak negatif zina juga akan dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Dan sering kita melihat bahwasanya orang yang terjerumus pada perbuatan zina di masyarakat tentunya akan dikucilkan, akan dicemooh, akan dijauhi oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah nasab orang yang melakukan perbuatan zina itu menjadi tidak jelas. Dalam artian ketika dia melahirkan anaknya, maka anaknya itu tidak akan jelas nasabnya kepada siapa. Karena orang yang lahir dari hasil perbuatan zina tidak boleh bernasab pada ayahnya, tetapi kepada ibunya. Selanjutnya adalah hasil daripada zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Nah, tadi itu sudah saya jelaskan bahwasanya anak hasil perzinahan tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya karena hamil di luar nikah. Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, ini ya, secara hukum dalam Islam, orang yang lahir dari hasil perzinahan atau di luar nikah, orang tersebut tidak berhak, tidak mempunyai hak untuk memperoleh harta warisan. Nah, demikianlah hal-hal yang menjadi dampak perbuatan zina. Selanjutnya yaitu agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan membiasakan pergaulan yang sehat. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh atau solehah, sehingga kita bisa tertular melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan pergaulan kita. Kemudian yang kedua adalah dengan menjaga aurat atau menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat menjaga pandangan kita, melindungi orang lain juga dari pandangan-pandangan yang bisa menimbulkan syahwat. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga pandangan. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga pandangan kita, jangan sampai kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti aurat lawan jenis kita yang bukan mahram, atau memandang sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat. Kemudian yang keempat adalah mempertahankan kehormatan, menjaga kehormatan kita dengan menjaga sikap kita, menjaga pergaulan kita. Kemudian yang kelima adalah dengan meningkatkan kualitas diri melalui aktivitas-aktivitas yang positif, misalkan mengikuti pengajian, aktivitas olahraga, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan materi kali ini tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Mudah-mudahan kita semua dapat terlindung, dapat terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan zina.
Akhirnya marilah kita menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.